Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan suami istri, kepuasan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal batin, kenyamanan, kasih sayang, dan perhatian. Sayangnya, masih banyak pasangan yang tanpa sadar sering mengabaikan kepuasan pasangannya, entah karena merasa sudah cukup, terlalu sibuk, atau menganggap itu hal sepele. Padahal kalau dibiarkan, sikap ini bisa jadi awal kehancuran rumah tangga yang tadinya baik-baik saja. Naskah ini akan membahas dengan bahasa santai tapi padat makna, tentang apa yang terjadi saat kepuasan pasangan diabaikan, kenapa itu bisa terjadi, dan gimana cara memperbaikinya sebelum semuanya terlambat. Awalnya hanya hal kecil yang diabaikan. Coba deh kita lihat ke belakang. Mungkin dulu waktu awal nikah, kamu atau pasanganmu masih saling perhatian, saling nanya, saling peluk, saling bilang terima kasih setelah hubungan suami istri. Tapi lama-lama, rutinitas, pekerjaan, anak-anak, tekanan ekonomi, bikin hal-hal kecil itu jadi terlupakan. Tapi justru disitulah bibit masalah tumbuh. Ketika seseorang merasa gak dihargai, gak didengar, gak dipedulikan, perlahan-lahan mereka akan menarik diri. Mungkin tetap tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi hati sudah gak saling menyatu lagi. Kepuasan itu hak, bukan bonus. Dalam Islam, hubungan intim dalam pernikahan bukan sekadar untuk menyalurkan nafsu, tapi untuk saling memberikan ketenangan, cinta, dan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Bahkan dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya memperhatikan kepuasan pasangan. Misalnya dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya setelah berhubungan tanpa memenuhi haknya. Artinya, kepuasan bukanlah hal tambahan. Itu adalah kewajiban suami kepada istri dan sebaliknya. Kenapa sering terjadi? 1. Kurangnya komunikasi terbuka. Banyak pasangan gak terbiasa ngomongin soal kepuasan. Mungkin karena malu, tabu, atau takut menyakiti perasaan. Akhirnya, salah satu pihak merasa gak enak buat bilang kalau dirinya belum puas atau kecewa, dan lebih memilih diam. 2. Sibuk sendiri-sendiri. Ketika pekerjaan, media sosial, dan aktivitas lain menguasai hari-hari kita, waktu bersama pasangan makin berkurang. Hubungan intim pun cuma jadi rutinitas tanpa makna. Ini bukan cuma soal waktu, tapi soal kehadiran penuh. 3. Tidak saling memahami kebutuhan. Setiap orang punya bahasa cinta dan cara berbeda untuk merasa puas. Ada yang butuh sentuhan, ada yang butuh kata-kata manis, ada yang butuh perhatian kecil. Kalau pasangan gak tahu atau gak mau tahu tentang ini, kepuasan itu jadi sesuatu yang jauh. 4. Menganggap pasangannya baik-baik saja. Ini nih yang paling bahaya. Saat kamu merasa pasanganmu gak protes, berarti dia puas. Padahal banyak orang yang memilih diam karena takut ribut, takut dianggap cerewet, atau merasa percuma. Lama-lama ini akan jadi bom waktu. Akibat dari mengabaikan kepuasan pasangan. 1. Hubungan jadi dingin dan hambar. Gak ada lagi pelukan, ciuman spontan, atau kata-kata romantis. Hubungan berubah seperti dua orang sekadar hidup bareng, bukan lagi sepasang suami istri yang saling mencintai. 2. Pasangan merasa tidak diinginkan. Perasaan ini sangat menyakitkan. Merasa bahwa dirinya gak cukup menarik, gak dihargai, atau gak penting. Ini bisa menurunkan kepercayaan diri dan membuatnya menjauh secara emosional. 3. Meningkatkan risiko perselingkuhan. Ini memang bukan pembenaran, tapi kenyataannya, banyak perselingkuhan bermula dari ketidakpuasan yang dipendam. Ketika seseorang merasa diabaikan terus-menerus, mereka jadi rentan terhadap perhatian dari luar. 4. Munculnya konflik tak berujung. Awalnya dari masalah kecil, tapi bisa jadi pemicu pertengkaran besar. Misalnya, pasangan jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan kehilangan respek satu sama lain. Solusi untuk menghindari sikap mengabaikan. 1. Belajar jadi pendengar yang baik. Ketika pasangan mengeluh, jangan langsung defensif. Dengarkan sampai selesai. Terkadang yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi didengar dan dimengerti.
2. Luangkan waktu untuk berduaan. Walaupun sibuk, usahakan ada waktu khusus buat berdua. Entah itu ngobrol sebelum tidur, sarapan bareng tanpa gadget, atau jalan-jalan malam sambil curhat. 3. Kenali bahasa cinta pasangan. Ada 5 bahasa cinta yang populer. Kata-kata afirmasi, waktu berkualitas, hadiah, sentuhan fisik, dan pelayanan. Cari tahu pasanganmu lebih suka yang mana, dan berikan itu secara konsisten. 4. Bangun komunikasi intim yang sehat. Bicarakan dengan lembut tentang apa yang kamu suka dan tidak suka dalam hubungan. Tanyakan juga hal yang sama ke pasangan. Ini bukan soal teknik semata, tapi tentang koneksi hati. 5. Libatkan Allah dalam rumah tangga. Jangan lupa, semua kehangatan dalam rumah tangga itu berasal dari keberkahan yang diberikan oleh Allah. Maka mintalah agar hubungan suami istri selalu dalam perlindungannya, diberi kelembutan hati, dan saling menjaga satu sama lain. Tanda-tanda kepuasan pasangan mulai terabaikan. Pasanganmu jadi sering menghindar atau menolak disentuh. Komunikasi makin pendek dan hambar. Sering ada sindiran halus atau kemarahan pasif. Hubungan intim terasa terpaksa, tanpa rasa. Kamu atau dia lebih senang sibuk sendiri daripada bersama. Kalau tanda-tanda ini muncul, jangan abaikan. Ini bukan waktunya saling menyalahkan, tapi waktunya saling merangkul dan bicara dari hati ke hati. Pernikahan itu perlu dirawat, bukan cuma dibiarkan. Menikah bukan soal sudah sah, lalu selesai, tapi soal komitmen untuk terus tumbuh bersama. Sama seperti tanaman, pernikahan butuh disiram, dipupuk, dan dijaga dari hama. Salah satu pupuk terpenting adalah kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan kedua belah pihak. Mengabaikan pasangan artinya membiarkan tanaman cinta layu pelan-pelan. Tapi memperhatikan kepuasan dan kebutuhan pasangan, justru akan membuat hubungan makin kuat dan dalam. Kalau kamu merasa pernah mengabaikan kepuasan pasangan, gak perlu malu. Yang penting adalah kesadaran untuk berubah. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Minta maaf, perbaiki sikap, dan mulai hari ini, jadikan pasanganmu prioritas lagi. Karena cinta yang tulus bukan hanya soal kata-kata manis, tapi bagaimana kita terus berusaha membuat orang yang kita pilih itu merasa cukup, bahagia, dan dihargai setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.